Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Satyon David Eskom MSc dan Bapak Insinyur Gunadi Widi Nur Cahyo MSc PhD yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan motivasinya kepada Ananda sampai saat sekarang ini. Dan yang terhormat dosen penguji yang telah memberikan kesempatan kepada Ananda untuk melakukan presentasi pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelum memulai, perkenalkan nama Ananda Nurhayati, BP 17232104, dengan judul penelitian optimalisasi dalam memprediksi penjualan produk herbal menggunakan metode Monte Carlo dalam meningkatkan transaksi, studi kasus di An-Nabawi. Baik, langsung saja. Alhamdulillah, paper ini telah dipublikasikan melalui jurnal Informatika Ekonomi Bisnis. Mudah-mudahan dengan publikasi ini dapat membantu rekan-rekan dalam penelitian berikutnya. Langsung saja, yang melatar belakangi penelitian ini adalah terutama persaingan di bidang bisnis semakin meningkat. Dalam perkembangan dan persaingan bisnis, perdagangan, serta kemampuan pada teknologi informasi membawa perusahaan mencapai tingkat yang semakin ketat dan semakin terbuka dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin meningkat. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penjualan, maka diperlukan sebuah strategi atau perencanaan untuk mencapai target penjualan yang maksimal dengan memberikan kualitas pelayanan sesuai dengan permintaan konsumen atau pelanggan. Dengan hal itu, salah satu metode yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan tingkat penjualan adalah metode Monte Carlo, sehingga dijadikan penelitian ini dengan metode prediksi metode Monte Carlo. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menganalisa prediksi penjualan saat ini untuk mengetahui prediksi penjualan pada masa yang akan datang. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Monte Carlo mampu menentukan prediksi penjualan produk. Lanjut, batasan masalah. Di mana batasan masalah ini ada 3. Penggunaan metode Monte Carlo untuk memprediksi penjualan produk. Yang kedua, data yang digunakan adalah data penjualan pada toko An-Nabawi. Yang ketiga, peramalan ini hanya memprediksi penjualan produk herbal. Lanjut, tujuan penelitian. Di mana tujuan penelitian di sini ada 5. Yang pertama itu memahami bagaimana metode Monte Carlo sebagai metode yang digunakan dalam memprediksi penjualan produk. Yang kedua, bagaimana menganalisa metode Monte Carlo dalam memprediksi penjualan produk. Yang ketiga, merancang metode Monte Carlo untuk optimalisasi prediksi penjualan produk. Yang keempat, menerapkan metode Monte Carlo untuk optimalisasi penjualan produk. Yang kelima, menguji hasil metode Monte Carlo dalam memprediksi penjualan produk. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, dapat membantu memudahkan pemimpin atau pemilik toko dalam menentukan persediaan produk. Yang kedua, informasi prediksi penjualan produk dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, sebagai sarana dan prasarana dalam meningkatkan penjualan produk dan layanan kepada pelanggan atau konsumen. Kerangka kerja penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua menganalisa masalah, yang ketiga menentukan tujuan penelitian, yang keempat mempelajari literatur yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yang kelima mengumpulkan data, selanjutnya mengolah data menggunakan metode Monte Carlo, selanjutnya merancang sistem yang akan digunakan nanti, selanjutnya mengimplementasikan sistem dan menguji hasil penelitian. Analisa dan perancangan. Di sini kita lihat ada flowchart tahapan metode Monte Carlo, bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkah metode Monte Carlo.
Yang pertama, kita melakukan pengumpulan data, yaitu data yang digunakan yaitu data penjualan produk herbal. Yang kedua, menentukan distribusi probabilitas penjualan produk herbal. Selanjutnya, melakukan perhitungan distribusi kumulatif dan menetapkan interval angka acak yang akan digunakan untuk membangkitkan bilangan acak untuk produk herbal ini. Terus dari angka acak tersebut kita gunakan untuk mencari hasil dari simulasi penjualan produk herbal. Baik, kita langsung saja masuk ke langkah pertama, yaitu mengumpulkan data penjualan produk herbal. Di sini kita menggunakan data produk pertama dari toko An-Nabawi Al-Shifa 250 gram. Di sini jumlah datanya ada 67 produk yang terjual pada bulan Januari sampai bulan Desember, dan nanti akan diproses distribusi probabilitasnya, dimana untuk mencari distribusi probabilitas ini kita menggunakan rumus frekuensi dibagi jumlah frekuensi atau total frekuensi keseluruhan. Seperti yang kita lihat, 5 dibagi 67 dapatlah distribusi probabilitasnya. Selanjutnya kita menentukan distribusi kumulatif, di mana distribusi kumulatif ini berdasarkan distribusi probabilitas. Untuk distribusi kumulatif yang pertama sama dengan distribusi probabilitasnya, sedangkan untuk distribusi kumulatif pada bulan kedua kita akan menggunakan distribusi kumulatif ditambahkan atau jumlahkan dengan distribusi probabilitas yang akan kita cari, sehingga menghasilkan distribusi kumulatifnya itu. Proses ini akan dilanjutkan sampai bulan Desember, atau seperti yang dilihat di tabel. Selanjutnya, interval bilangan acak. Untuk menentukan interval bilangan acak, kita harus menentukan batasannya. Di sini kita gunakan batasannya 00 sampai 99 atau 100%. Maka didapatkan interval acaknya, batas minimalnya 00, batas tertingginya 99. Lanjut, kita menentukan bilangan acak. Bilangan acak ini kita menggunakan rumus mixed kongruen, di mana kita harus menentukan nilai awal dari unsur pengalian, di sini disimbolkan dengan A, dan unsur penjumlahan disimbolkan dengan C, dan nilai awal disimbolkan dengan XI, dan nilai batasan disimbolkan dengan M. Di sini nilai A-nya 15, nilai C-nya 27, XI-nya 20, M-nya 99, dan nanti akan dimasukkan ke dalam rumus seperti ini dan mendapatkan hasil 30. Inilah angka acak pada bulan pertama, dan proses ini akan dilanjutkan sampai bulan Desember yang akan digunakan untuk kita menentukan hasil simulasinya nanti. Dan inilah hasil simulasi dari angka acak yang telah kita dapatkan, dan menghasilkan tingkat akurasi, di mana tingkat akurasi ini akan kita dapatkan dari data simulasi dibagi dengan data real dikali 100%, akan mendapatkan tingkat akurasi yang diperoleh 87,91%. Dan ini melebihi dari batas maksimal dari tingkat akurasi data. Ini adalah bentuk implementasi sistem dari toko herbal An-Nabawi. Di sini ada data produk, data penjualan, simulasi, dan hasil simulasi. Dan di sini adalah halaman penjualan. Halaman penjualan ini kita gunakan untuk menginputkan penjualan toko herbal An-Nabawi. Selanjutnya ini adalah halaman produk. Ini adalah halaman yang kita gunakan untuk input data produk apa aja yang ada di toko herbal An-Nabawi. Dan ini adalah bentuk simulasi Monte Carlo yang ada pada sistem, dan sama dengan sistem yang manual atau sama dengan perhitungan manual.
Di sini ada ketika kita inputkan nama produk, tahunnya, nilai awal A, nilai awal C, dan XI-nya, kita akan proses, maka akan muncul distribusi probabilitas, distribusi kumulatif, interval acak, dan angka acaknya. Dan dari sini kita akan melakukan cari nilai simulasi atau hasil simulasinya. Dan ini adalah hasil simulasi yang didapatkan sama dengan perhitungan manual yang telah dilakukan sebelumnya. Ini adalah bentuk hasil simulasi yang didapatkan secara keseluruhan dari produk herbal An-Nabawi sebanyak 15 produk atau 15 sampel produk herbal. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah: yang pertama, metode Monte Carlo dapat digunakan untuk memprediksi penjualan produk herbal dengan menggunakan 15 data penjualan produk herbal dari Januari 2018 sampai Desember 2019, sehingga data dari penjualan produk 2018 dapat digunakan sebagai simulasi atau untuk memprediksi data dari tahun 2019 dengan menggunakan metode Monte Carlo. Yang kedua, pengujian ini telah dilakukan dengan metode Monte Carlo dan dapat diimplementasikan ke dalam bentuk bahasa pemrograman berbasis web dengan menggunakan PHP dan database MySQL. Yang ketiga, tingkat akurasi yang didapatkan dari perbandingan data real dan data simulasi produk herbal dari secara keseluruhan mendapatkan total tingkat akurasi yaitu 92,07% untuk tahun 2019, sehingga data simulasi yang didapatkan melebihi dari tingkat akurasi standarnya, dan metode Monte Carlo dapat digunakan pada toko herbal An-Nabawi. Alhamdulillah, sekian presentasi dari Ananda. Hilaf dan salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.